Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sulis. Kali ini kita akan belajar seri pembelajaran Python, khususnya untuk di anak-anak Tangerang ya, di kampus STEMIK masa depan. Kita akan mulai nih sebuah bahasa pemrograman yang akan dijadikan sebagai standar bahasa pemrograman di kampus tercinta, yaitu Python. Apa itu Python? Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang akhir-akhir ini banyak diminati karena bisa digunakan untuk beberapa jenis tipe pemrograman, baik untuk desktop maupun web. Webnya framework yang terkenal menggunakan Django. Nah, Python itu banyak digunakan perusahaan-perusahaan dan merupakan top programming language. Kita lihat ya di top programming language nih ya, di top programming language di 2024 ada Python, Java, JavaScript. Nah, untuk anak STEMIK masa depan Tangerang itu diwajibkan atau dibekali dua bahasa yang tiga bahasa yang akan coba di di apa namanya dipelajari di kelas, yaitu Python, JavaScript, dan Go. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang sedang difokuskan untuk jadi bahasa baku lulusan STEMIK masa depan. Nah, kita mulai saja, slide-nya simpel aja. Jadi nanti sebelum kita ke belajar bahasa pemrograman Python, kita harus download dulu package Python dari situs python.org. Setelah itu nanti kita pilih di menu download. Di sini Python Python version yang akan digunakan baik Windows maupun Mac OS ataupun kita menggunakan Linux. Ya, dalam tutorial materi ini kita menggunakan Windows, tidak menggunakan Linux. Nah, di dalam Windows ada perintah Python dash dash version yang bisa kita coba dulu ya. Apakah di komputer kita sudah ada Python atau belum? Nah, kita coba Python dash dash version. Nah, ini Pythonnya belum ada karena belum ada instalasi Python di eh, komputer kita. Makanya nanti kita coba melakukan instalasi Python yang kita download dari eh, situs Python. Nah, kita coba cek dulu kontrol panel kita. Kontrol panel, apakah benar atau ada Python atau tidak. Karena bila ada, berarti kita dapat melakukan setting tambahan, yaitu setting path-nya. Ya, ini pernah ada Python Launcher yang kebetulan saya uninstall. Ini saya uninstall aja ya, untuk membuktikan saya clean installation dari Python. Nah, jadi bagi yang belum tahu, ada sebuah kampus di Tangerang ya, tepatnya di daerah Cimone, Kota Tangerang. Itu ada kampus Temik masa depan. Di situ eh, Enterprise Campus sebutannya, karena kalau dilihat dari gedungnya akan terlihat sebuah kafe dan apa namanya toko distro, tapi di lantai-lantai selanjutnya itu adalah kelas-kelas yang digunakan untuk belajar eh, jurusan-jurusan sistem informasi dan teknik informatika. Oke ya, nih sudah kita hapus. Nih. Nah, kita langsung saja ke situs Python-nya. Ini ya, bukti bahwa Python itu masuk dari eh, top di 2024. Kita lari ke Python.
Di sini ada welcome Python. Ini python.org, kita klik. Oke, di dalam python.org kita langsung saja nih ada sebuah quote menarik ya. Python is programming language that lets you work quickly and integrate system more effectively ya. Nah, di sini ada version yang bisa kalian baca. Bahkan di sini ada use Python 4, ada web development bisa menggunakan Django, ada GUI developmentnya bisa menggunakan TK-Inter, bisa PyCharm ya, Kivy. Kalau kita nanti akan menggunakan Visual Code yang biasa dipakai, ada sistem administrationnya, ada buat Ansible, OpenStack. Nah, inilah kegunaan Python. Langsung saja kita pilih download, lalu kita pilih Windows. Nah, di seri Windows ya, kita klik. Nah, di sini ada Python 3.12.6. Kebetulan tutorial ini dibuat tanggal 16 September 2024. Saya klik Windows atau saya klik download saja. Nah, di sini maka akan terdownload Python versi 3.12.6. Oke, ini kita coba buka. Sini kita klik kanan. Sini kita run as administrator. Kita tunggu ya prosesnya. Ini. Nah, ketika muncul tampilan ini, jangan lupa, jangan langsung main install now aja supaya kita nanti ke depannya nggak capek buat setting pad di Windows. Seperti kita ketahui, untuk setting pad di Windows kita ketik env. Di sini ada edit the system variable environment, lalu environment variable. Nanti kita setting di bagian pad di sini. Ini contoh kalau kita edit ya. Nanti di sini harus ada Python agar dapat dieksekusi oleh Windows, ya. Atau juga nanti di bagian pad sini. Nah, di sini juga harus ada Python. Nah, kalau kita milih bagian ini kita cek. Nah, ini juga kita boleh supaya admin yang melakukan instalasi. Nah, ini maka secara otomatis Python akan menambahkan di pad tersebut. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Ini kita klik aja bagian installation. Nah, kita tunggu. Tergantung dari speed komputer kita. Nah, kenapa dipilih Python bukan Java? Ya sebenarnya tren dari pekerjaan-pekerjaan IT sekarang itu ada cyber security, lalu ada data science. Nah, itu eh, library-library dari Python itu cukup banyak. Jadi bisa dibilang karena Python masuk di top 10 programming di 2024, kans untuk kesempatan mendapatkan pekerjaan bila kita menguasai Python itu cukup besar. Makanya di 2024 ini kita coba untuk membekali mahasiswa-mahasiswa dengan materi-materi yang up to date. Salah satunya adalah Python. Nanti ada di kelas lain, ada juga Golang. Kita akan belajar Golang sebagai backend. Lalu untuk itunya kita juga menggunakan Laravel, Laravel ya. Di samping itu juga pastinya sebelum ke arah sana kita juga akan belajar PHP native maupun kita akan belajar database yang umum dipakai yaitu MySQL dan Postgre. Ini satu awalan di pertengahan 2024. Video tutorial ini dibuat sebagai gambaran bahwa kampus memiliki mata kuliah yang sekarang ini cukup berbobot dikembangkannya karena permintaan industri cukup banyak, makanya kita menggunakan salah satunya kita akan belajar bahasa Python. Oke, kita tunggu saja. Sambil menunggu,
Jadi nanti kita akan setting juga dari visual code yang kita pakai. Nah, di sini ada Python-nya, Python extension, lalu ada Python debugger, lalu ada Pylance. Nah, setelah itu di sesi video pertama ini kita langsung mencoba Python itu sendiri dengan membuat sebuah folder kerja, lalu membuat sebuah file. Di dalam file itu kita coba dengan manipulasi-manipulasi sintak yang Python sediakan. Nah, ini sintak-sintak dasar ya. Ada print untuk mencetak, ada input untuk menerima masukan. Lalu bagaimana kita memisahkan komen, ada single comment, lalu ada area comment. Lalu kita uh, gunakan perintah plus untuk penyambungan string atau menggunakan koma. Lalu ada fungsi integer dan fungsi string. Lalu ada deklarasi variabel. Nah, ini adalah scooping dari video pertama seri belajar Python bersama komunitas anak-anak kampus STEMIC masa depan Kota Tangerang. Oke, sepertinya prosesnya sudah berjalan baik, kita oke. Nah, video ini sengaja saya cut untuk ke next step video selanjutnya supaya nanti ada seri-seri yang rencananya nanti akan digabung menjadi satu kesatuan dengan buku Python versi STEMIC masa depan yang akan dibuat oleh tim dari uh, akademisi STEMIC masa depan. Oke, kita lanjut ke video berikut. Oke, kita lanjut di video kedua. Ya, nanti digabung ya. Setelah instalasi selesai, kita coba cek di command line kita. Yang pastinya kita cek di padding ini. Ya, kita cek dulu di command line kita apakah nah ini ya Python sudah masuk ya. Sudah ditambahkan secara local drive-nya di Python. Ini bisa dilihat ya. Ini juga bisa dilihat. Nah, makanya Python dapat dieksekusi oleh Windows. Kita coba dengan cmd command line. Lalu kita ketik Python dash version. Nah, ini Python yang terinstall adalah Python 3.12.6. Oke, saya akan membuka visual code-nya, tapi sambil saya buka visual code, saya akan membuat folder dulu, di mana saya akan coba bikin folder di drive D. Ya, di sini ada folder Python, tapi saya coba bikin folder baru aja. Ini saya pindah drive D.2, ya ini perintah DOS umum ya. Lalu saya list, saya mkdir Python sesuai dengan PPT yang nantinya akan dibukukan folder Python 3. Saya akan coba Python 3, lalu saya dir. Di sini ada folder Python 3 ya, sudah muncul. Di mana mkdir adalah make directory. Di sini Python 3, saya masuk dengan perintah cd Python 3. Sudah masuk di area Python 3, saya buka visual code-nya dengan perintah code spasi titik supaya masuk ke lingkungan folder kerja dari Python 3. Kita tunggu. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, saya yes, I trust. Lalu saya coba aktifkan extension-nya. Seperti yang kita ketahui, extension yang digunakan adalah 3 extension. Yang pertama Python dan Python debug. Yang kedua adalah Pylance. Kita coba tambahkan. Yang pertama adalah Python. Kita cari Python. Nah, di sini ada Python, kita install aja. Nah, di sini fungsinya ya. Fungsinya dia integrate dengan Pylance, sebuah IntelliSense ya.
Jadi nanti ketika menulis beberapa code, kita akan dipermudah. Lalu ada debuggernya. Di sini ada formattingnya untuk variabel ekspor. Dan ini yang kedua kita debug, ini kita installing. Prosesnya installing. Ya. Terus kita ke Pylance. 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 Kita cari Pylance. Nah ini juga sedang proses installing ya. Dari Python itu sendiri. Nah, di sini sambil nunggu proses installing dari si Pylance, debug, dan Python, nah kita sudah punya lembar kerja. Kalau kita membuat sebuah file baru, itu harus berextension atau berakhiran .py. Oke. Nah, untuk kali ini kita samakan dengan list dari yang akan kita buat, kita akan membuat tulisan gas.py. Sorry, file dengan nama gas.py. Gas.py. Nah, di sini adalah satu file baru dari Python yang kalau kita run di sebuah terminal, ya, akan muncul di directory Python ya. Nah, penulisan dari sintak Python itu cukup mudah sekali. Yang pertama, tidak perlu adanya akhiran titik koma atau seperti ini untuk deklarasi. Yang kedua, penulisan dari deklarasi misalkan seperti ini adalah kedetek sebagai integer. Kalau seperti ini maka kedetek sebagai string. Ini adalah string. Jadi cukup simple. Oke, kita praktekkan aja. Yang pertama kita akan coba mencetak dulu. Nah, mencetak di dalam Python itu mencetak ke layar kita menggunakan perintah print. Ya, welcome. Nah, sini print kita masukkan adalah selamat datang di Python. Sangar ya. Ini kita simpan. Nah, kita bisa running seperti ini ya. Nah, ini bisa dengan mudah karena kita tadi sudah menginstal itunya apa namanya? Kita sudah menginstal extension yang ada di ini nih, yang ada di Visual Code ya. Ini sudah terinstall ya, ada Python, Pylance, dan debug. Jadi secara otomatis bagian sini tuh sudah ada menu-menunya atau kita bisa melakukan perintah langsung. Agak ngelag ya. Python gas.py. Nah ini, jadi kita bisa menjalankan lewat sini running programnya atau kita tambahkan perintah Python. Terus nama filenya apa? Contohnya adalah python gas.py. Nah ini bahkan di Visual Code kita bisa menyeting environment dari si Python. Nanti kalau kita butuh modul dari Python, biasanya kita menggunakan perintah pipe. Nah, itu belum kita pelajari dulu. Nah, di sini sudah ada satu file, kita coba print. Nah, cara ngeprintnya seperti ini, ya. Bisa juga kita lakukan seperti ini, lalu kita cetak print A misalkan, ya. Ini kita simpan, ini kita, nah ada 3 ya. Lalu kita bisa juga misalkan print B sama dengan kita kasih string. Ini adalah string dari ku.
Saya simpan. Nah, ini kita tulis di bawah print P. Kita bisa simpan, kita jalankan. Nah, ini adalah stringku. Cukup mudah ya. Jadi perintah print adalah perintah untuk mencetak. Nah, sementara ini juga kita sudah belajar sedikit tentang variabel, lihat ya. Variabel ini ada tipe datanya, ada tiga. Tiga ini bisa number ya, bisa integer, bisa float. Kita coba yang menggunakan koma ya. C sama dengan 5.3. Ini kita simpan. Nah, ini kita jalankan. Oh, tidak muncul. Kenapa? Ayo. Oh, karena di sini belum kita cetak C-nya. Kita cetak print C. Simpan. Lihat ya, karena kita belum cetak print C, maka si C-nya nggak muncul. Nah, sekarang bisa kecetak 5.3. Nah, ini adalah perintah print yang digunakan untuk mencetak layar dari hasil proses. Nah, kalau rekan-rekan lihat ya, di sini ketika kita belum melakukan perintah print untuk C, maka walaupun di sini ada perintah coding C, maka C itu tidak akan tampil di layar karena dia tidak dicetak. Oke ya, mudah ya. Jadi kalau untuk mencetak itu menggunakan print. Nah, sekarang kita sebelum ke input, saya akan pisahkan dulu nih perintah komen. Kadang-kadang kita ingin memisahkan satu baris kode dan ketika besok mencarinya kita tidak susah. Oke. Nah, caranya di sini kita bisa menggunakan ini. Misalkan ini adalah awal kode. Nah, ini komen ini tidak juga akan tercetak. Jadi ini hanya sebagai penanda gitu ya. Nah, misalkan kita memisahkan ini adalah awal kode. Lalu di bagian sini kita eh, mau membuat sebuah eh, tulisan ya, tulisan komen yang panjang. Selanjutnya kita akan belajar mengenai input. Misal seperti ini. Nah, ini kalau dijalankan, nah tidak ada tuh, nggak ada ngaruhnya. Padahal di sini ada perintah-perintah kode. Ya, oke. Nah, ini adalah komentar. Ini kita bisa menjadi penanda. Oke, oke ya. Nah, bagian atas oke. Nah, sekarang kita ke input. Ini kita lanjut. Kita akan print sebuah ya. Kita akan print sebuah penanda lah ya. Kita kasih tanda gini. Oke. Nah, lalu kita kasih komen supaya nanti belajarnya mudah. Perintah input. Nah, perintah input itu sebenarnya menggunakan input lalu teksnya. Misalkan masukkan nama. Seperti ini. Ini kita simpan lalu kita jalankan nih. Nah, kita diminta tuh memasukkan nama. Kita bisa masukkan misalkan Sulis. Nah, selesai. Kok bisa? Ya karena kita lihat ya di sini hanya input saja, tidak ditampung. Untuk dapat nama Sulis ini bisa kita manipulasi selanjutnya, maka kita harus menampung inputan ini. Nah, jadinya harus seperti apa? Harusnya kita ubah Sulis ini misalkan menjadi AB. Sama dengan seperti ini. Nah, ini kita kasih spasi, kita kasih tanya gini. Oke. Nah, nanti hasil dari Sulis ini kita cetak dengan perintah print set.
nama AB dulu lah. Ini jangan buat seperti ini dulu supaya jelas. Nah, biar ada pembedanya, di sini saya print, saya tulis seperti ini. Nah, oke ya, saya jalankan. Masukkan nama, saya menamakan Sulis. Yes. Nah, akan tercetak Sulis karena yang inputan dari user ditampung oleh AB. Nah, AB ini dicetak dicetak dengan perintah print. Lalu bagaimana kalau saya tambahkan yang dimasukkan adalah namanya Sulis, misalkan gitu, sebuah keterangan. Nah, ini kita tinggal manipulasi di sini aja. Nih, oh, saya kasih ini manipulasi input dengan string, misalkan seperti itu. Oke ya, sama print yang dimasukkan namanya titik 2, lalu saya kasih spasi di sini, lalu saya kasih ini, saya kasih tambah plus. Plus adalah penanda bahwa saya bisa menyambungkan sebuah string baru. Di sini saya masukkan AB. Ingat ya, tanda plus ini dari string. Oke, lalu saya simpan, saya masukkan sini, saya jalankan. Namanya Sulis. Nah, yang dimasukkan namanya Sulis. Ini menggunakan plus. Ada juga di Python bisa menggunakan koma. Nah, codingnya coba kita manipulasi ya. Di sini kita ganti aja. Ini menggunakan koma. Ya, kita jalankan. Gas yang dinamakan Sulis Tiono agak panjang. Nah, ini sama. Tapi orang umumnya menggunakan plus. Bagaimana kalau saya tambahkan lagi kata belakangnya ada kalimat tambahan gitu. Nah, ini saya coba ya dengan tambahan. Oke. Nah, jadi saya tambahkan perintah print, lalu saya tambahkan yang halo, halo, ya. Lalu saya tambahkan AB, lalu saya tambahkan lagi apakah, apa kabar, apa kabarnya. Oke, kita masukkan ya. Kita simpan, lalu kita jalankan. Nama Sulis. Halo Sulis, apa kabarnya? Nah, ini nih. Oke. Ya. Nah, ini supaya ini kita bisa manipulasi kayak gini nih. Supaya agak ada spasi, set. Kita simpan, kita jalankan. Jangan lupa ya, simpannya Ctrl S. Memang tidak terlihat menggunakan file save, tapi saya menggunakan Ctrl S. Saya jalankan, ini Sulis. Nah, halo Sulis, apa kabarnya? Ya, cukup mudah ya. Jadi, Python itu seperti itu. Nggak usah pakai titik koma di belakang. Walaupun sebenarnya kalau mau pakai titik koma bisa seperti ini. Jadi ketika ada sebuah perintah yang sebenarnya berbeda, ini bisa pakai titik koma kayak gini. Itu loh. Oke ya. Nah ini, jadi eh, yang kita pelajari di sesi ini adalah kita mengenal Python nih dari sisi yang sederhananya dulu. Yang pertama ada perintah print untuk mencetak. Yang kedua ada deklarasi variabel, di mana di sini kita ini lihat ya, kalau ini kan merah artinya error. Di sini kita coba mendeklarasikan 3 buah variabel yang kita butuhkan. Yang pertama integer ini,
3. Ini kita float 5,3. Nah, untuk string ini adalah string dari ku. Nah, ini seperti ini ya. Nah, lalu kita cetak. Yang terus kita sudah belajar komen dengan bantuan crash. Lalu kita juga eh, belajar komen dengan 3 buah tanda kutip ya. Lalu di sini kita belajar input ya. Lalu inputnya kita tampung ke dalam sebuah variabel dengan nama AB. Lalu kita cetak. Nah, setelah itu kita bisa memanipulasi string hasil inputan untuk dicetak baik bisa menggunakan koma maupun menggunakan plus. Oke, semoga paham. Bila ada yang mau ditanya silakan tanyakan di komen aja. Oke, saya stop dulu agar videonya dapat disambung-sambung karena takutnya ketika sudah berjalan panjang error. Terima kasih. Oke, lanjut di sesi terakhir dari video pertama ini. Kita akan belajar fungsi function penentuan dari input yang kita masukkan. Apakah dia integer atau dia menjadi string. Kasusnya seperti apa? Kita buktikan ya. Oke ya, ini file dari gas.py yang pertama kali kita sudah buat ya. Ini saya lanjutkan di bawahnya aja ya. Nanti filenya bisa dilihat lagi untuk dibuat ya. Kita susun dulu rentetan dari ini pembelajaran kita. Oke, seperti ini. Oke ya. Nah, kita lanjut, kita akan belajar. Kita kasih ini dulu komen. Fungsi string, fungsi int, dan str. Kita lihat ya. Di sini misalkan saya akan melakukan sebuah inputan nama, lalu saya buat input, lalu saya tuliskan, masukkan nama. Oh, ini nanti akan berbenturan dengan yang kita sudah setting di atas. Ini saya hapus aja lah ya, biar mudah ya, karena kan di video sebelumnya pasti kelihatan. Oke, tetap di gas.py, saya nggak mau buang-buang file ya. Inputan masukkan nama, di sini saya kasih tanda tanya lalu titik 2 ya. Di sini umur, input masukkan umur, tanda tanya titik 2 ya. Lalu di sini umur saya cetak. Print nama adalah spasi seperti ini, lalu saya masukkan nama, lalu saya tambahkan umur, saya masukkan seperti ini, lalu saya tambahkan umur. Ini saya jalankan ya. Masukkan nama, tulis umur 38. Nah, ini tulis umur 38. Nah, ini umur spasi.
Ini sebenarnya contoh yang mirip seperti yang pertama ya. Nah, seperti ini lebih cantik ya. Nah, kalau rekan-rekan lihat ini adalah sebuah masukan dari user dan dicetak dan ini dilakukan print sebagai string. Ya, jadi masukan dari user itu bernilai sebagai string. Nah, kita coba ini kan umum ya, dimasukkan lalu hanya dicetak. Bagaimana kalau dimasukkan lalu dimanipulasi? Contoh, saya ini saya kasih tidak ada batasan, saya kasih manipulasi input misalkan. Ya, yang pertama misalkan AB, lalu saya perintahkan perintah input, set, masukkan angka pertama misalkan ya, seperti ini. Terus BC misalkan input, masukkan angka kedua misalkan seperti ini. Nah, lalu ada hasil sama dengan AB ditambah BC seperti ini ya. Nah, lalu kita cetak nih, print hasil adalah seperti ini. Kita pastikan kan melakukan seperti ini ya, adalah hasil. Maka ketika kita jalankan, yang terjadi adalah, oh nama dulu jadi Sulis 38. Oke, masukkan angka pertama 20, angka kedua 30, yang terjadi adalah 20-30 nih. Padahal di sini kita maunya 20 ditambah 30, bukan 20 dipadukan 30. Ya, kalau ini kan 20 dipadukan 30. Maksud ya? Nah, ini karena ini terjadi karena yang diterima di bagian sini hasilnya masih berupa string nih, lihat nih. Variabelnya adalah string. Nih, variabelnya adalah string. Ya, atau str. Nah, bagaimana kalau kita mau rubah menjadi integer? Nah, ini kita rubah aja di bagian sininya. Integer. Di variabel inputnya kita jadikan integer. Ya, ini variabelnya sudah integer. Di sini juga integer. Ini kita lihat, apakah betul atau malah error? Kan udah dirubah integer, maka ini hasilnya seharusnya jadi integer. Ya, ini variabelnya integer nih, itu udah berubah ya dari string. Kita coba aja. Python, masukkan Sulis, lalu umur 38, masukkan angka pertama saya 20, angka kedua 30, dan hasilnya adalah error, saudara-saudara. Karena yang boleh di concatenate, concatenate adalah string, tidak boleh integer. Nah, makanya di bagian sini, ini kita ubah aja menjadi string. Kalau kita mau concatenate, ya. Kita jalankan nih. Sulis 38, 20, 30. Hasilnya adalah 50. Oke, nah jadi kalau ada mau di model seperti ini harus dirubah dulu menjadi string. Walaupun kita bisa model seperti ini. Print hasil. Ya. Sulis 38,
Masukkan angka pertama 20, angka kedua 30, 50 dan 50. Tidak perlu ada string-stringan, sudah ada hasil 50. Nah, ini adalah penggunaan function string dan integer. Hati-hati ya. Oke, demikian video sesi pertama atau pertemuan pertama di mata kuliah online atau sharing online dari kami, tim STEMIC masa depan tentang Python. Oke, salam sehat dan jangan lupa kalau ke Tangerang ingat STEMIC masa depan. See you.